Hai teman-teman, yuk kita patut rohani berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 9 Agustus 2022 bersama Tisha dari Salatiga, bersama Rendra di Salatiga. Injil Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, 12 sampai 14. Ada sebuah batu sandungan ketika seseorang terlibat dalam pelayanan di gereja. Sebetulnya bukan hanya di gereja, ini bisa terjadi dimanapun, yaitu ketika seseorang bersosialisasi, ketika seseorang berorganisasi, atau berkegiatan apapun, dimanapun, di tengah masyarakat, di tengah tempat kerja, di gereja, atau di komunitas, atau dimanapun juga. Batu sandungan itu adalah ketika seseorang ingin dianggap menjadi yang terbesar. Yang terbesar di sini bukan sebatas ingin dianggap sebagai pemimpin, karena setiap orang pasti menyadari, kebanyakan orang pasti sadar diri bahwa mereka layak atau tidak, bahwa mereka sudah pantas atau belum untuk dijadikan sebagai pemimpin. Tetapi ingin menjadi yang terbesar bisa pula ketika seseorang ingin dianggap menjadi sebagai yang paling berjasa, sebagai yang paling dihormati, sebagai yang paling layak untuk diberi ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Demikian pula yang terjadi dengan para murid ketika mereka mempertengkarkan siapakah yang terbesar di antara mereka, sehingga kemudian mereka bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Dan kemudian jawab Yesus adalah, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Karena ada tambahan syarat khusus, siapa yang akhirnya juara 3? Para murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil selalu bergantung dan menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Dia akan meminta atau memohon apapun yang diinginkannya kepada orang tuanya. Dia juga mengungkapkan rasa cemasnya, rasa takutnya kepada orang tuanya. Dia berlindung kepada mereka. Dan juga sebaliknya, dia akan menceritakan segala suka dukanya, segala kegembiraannya, atau apapun pengalaman-pengalaman yang dialaminya di sepanjang hari kepada kedua orang tuanya. Singkatnya, seorang anak kecil selalu ingin dekat dan selalu ingin bergantung kepada kedua orang tuanya. Demikian pula hendaknya Bapak, Ibu, Saudara, sikap kita terhadap Bapa di surga. Hendaknya kita pun senantiasa seperti anak kecil itu yang menggantungkan seluruh hidup kita dan menyandarkan segala hidup kita kepada pertolongan dan penyertaan Bapa di surga. Hendaknya kita selalu memohon, hendaknya kita selalu berdoa, berkomunikasi, dan bersyukur kepada Allah di surga. Dan dengan sikap yang dewasa, kemudian kita mengungkapkan rasa syukur kita atas penyertaan Bapa, atas pertolongan Bapa itu dengan sikap hidup kita sehari-hari, baik terhadap Bapa maupun juga terhadap sesama. Orang sakit memang memerlukan obat. Setidaknya bisa menggunakan toga. Jika kalian tidak mau bertobat, kalian
takkan masuk kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya seorang anak kecil juga melambangkan atau mewakili para kaum marginal yang terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, antara lain adalah para pengemis, gelandangan, para kaum papa, dan juga anak-anak yang terpinggirkan. Maka dari itu Tuhan Yesus bersabda kepada kita, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Kemudian Tuhan Yesus juga bersabda, "Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Sejak kecil punya hobi mendaki. Ia sangat tertarik dengan ilalang. Bapamu yang di surga tak menghendaki seorang anaknya ada yang hilang. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merefleksi diri. Yang pertama, apakah kita sudah menyambut para kaum terpinggirkan tersebut di dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus berarti kita menyambut mereka dengan penuh kasih sayang. Kita menyambut mereka dengan memberi pertolongan dan juga perhatian. Dan yang kedua, mari kita merefleksi diri. Apakah kita juga sudah berlaku sebagaimana anak kecil, yaitu yang menyandarkan segala kehidupan kita ke dalam penyertaan dan pertolongan Bapa di surga? Jika belum, mari kita segera bertobat. Karena di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kiranya kita semua dimampukan dan segera bertobat dan menjadi sebagaimana anak kecil, menyandarkan seluruh hidup kita ke dalam penyertaan dan kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat mengembangkan semangat tobat. Salam sejahtera. Merdeka. Berkah dalam. Terima kasih. Dadah.